hari ini alhamdulillah kita didatangi oleh Ibu Tika. Ini mungkin ada langkah kecil kita bisa sedikit mencari solusi. Kegiatan hari ini mengundang Mbak Tika dan komunitas ojol di Cibubur ini ada apa? Komunitas ojol ini adalah yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat umum. Mereka mencari penghasilan di jalan yang banyak resiko, dan yang setahu saya ada beberapa yang mempunyai kekhawatiran, stres, psikologis, dan lain-lain. Kebetulan Mbak Tika ini kan cukup dekat dengan kami, dan kebetulan juga waktunya tepat. Jadi saya undang Mbak Tika ke sini untuk memberikan konsultasi gratis, advice kepada mereka, dan ternyata mereka sangat antusias karena banyak sekali pertanyaan yang kalau tidak dihentikan mungkin nggak selesai ya. Makanya sekarang silakan Mbak Tika yang nanti menjelaskan apa yang disampaikan kepada mereka tadi. Ya, mungkin Mbak Tika bisa dijelaskan sedikit. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surprise juga sih ya, karena pertemuan atau engagement saya dengan komunitas ojol ya baru sekali ini lewat Akbar dan Nike, Tasya, Nina, Agus. Dan itu luar biasa banget karena saya sendiri pengendara ojol gitu lah ya, dan mau dalam terik matahari atau hujan saya pengendara ojol, jadi saya kebetulan sering ngobrol sama mereka kalau sedang berkendara ria ya. Dan tadi ternyata jadi ruang bersilaturahim yang luar biasa banget gitu ya. Dan memang yang mereka angkat pastinya tarif ya, karena selama ini perubahan tarif ya dari sejak ojol pertama kali lahir sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu sampai sekarang itu memang naik turun dan toh mereka sekarang juga masih harus berjuang ya untuk mendapatkan tarif yang lebih adil, yang lebih fair gitu. Tapi memang dibandingkan dengan penarikan motor ya, kendaraan motor yang bukan ojol, memang jauh lebih menenangkan, lebih sejahtera, lebih keatur gitu. Tapi soal tarif memang masih PR yang besar. Dan di luar itu juga akhirnya ya bicara juga tentang gimana kesejahteraan rumah tangga mereka bisa terpenuhi ya dari pekerjaan sang ayah sebagai pengendara ojol itu. Dan buat saya sih ini akan jadi PR Indonesia juga ke depannya, karena kan kesejahteraan itu untuk semuanya juga, harus adil untuk semuanya juga. Jadi bukan hanya mereka yang kerja di kereta api atau mereka yang kerja di taksi mobil ya, atau mereka yang kerja di bis, pesawat terbang, di kapal, tapi juga mereka yang kerja sebagai ojol juga harus memperoleh kesejahteraan dalam pendapatannya mereka sendiri, sehingga percaya diri mereka sebagai pengendara ojolnya juga tinggi, dan mereka akan lebih mikirin keselamatan juga ya, karena keluarga itu menjadi fokus utama, bukan hanya mau berduitnya aja, tapi juga keluarga, kesejahteraan keluarga. Makanya keselamatan menjadi hal yang utama juga. Itu ya, mungkin Mbak Tika melihat perubahan yang sangat signifikan gitu ya dari pendapatan ojol sendiri, seperti apa sih Mbak Tika? Wah, yang tadi saya ceritain, saya sempat tahu tuh dari dulu sempat ada yang per bulan ke 20 juta gitu ya, dan bonusnya sampai akhirnya terjadilah jual beli transaksi kepemilikan ya, dan faktor bonus yang tadinya dari dikurangin akhirnya jadi hilang gitu. Dan bahkan yang harus sistem setor itu juga akhirnya malah rugi, dalam kondisi rugi ya, karena ada pembanding dulu di tahap awal ya, karena ada pembanding. Jadi kalau buat saya sih mereka harusnya buat hitung-hitungan kayak ngeracak lah gitu ya, sehari itu berapa kilometer dan bensin habis berapa. Ini saya sering diskusi juga dengan mereka. Makanya kadang-kadang ojol tuh ada yang bilang, kita sih ambil yang dikit-dikit aja bu, pada habis bensin di ongkos. Tapi ada konsekuensi juga. Atau ada yang milih yang jauh-jauh aja, karena biar nggak rugi di bensin. Ada konsekuensi juga dari pengusahanya ya. Jadi dua-duanya ini menurut saya belum terlalu berpihak pada ojol gitu. Ya kan dulu
10 juta per bulan gitu. Sementara sekarang sehari aja mereka untuk makan aja agak sedikit kesusahan gitu, kesulitan. Melihatnya seperti apa nih? Betul. Nggak tahu, nggak bisa jawab ini karena terlalu besar ya gapnya. Tapi yang pasti yang pengen saya garis bawahi pasti kebijakannya, ya kebijakan tarifnya yang masih ngawur gitu, ya kan. Perlu dibenahi dan tentunya kita berharap pemimpin yang ke depan adalah pemimpin yang mau kerja keras tentang hitung-hitungan tarif, ya, karena kesejahteraan masyarakat Indonesia sila Pancasila kelima bukan hanya untuk distribusi infrastruktur, tapi juga distribusi tentang tarif. Gitu. Bahkan tadi juga ada yang sempat mengeluhkan gitu dalam sehari itu bisa 20.000, sementara dulu kan berapa gitu kan. Bener. Miris nggak sih? Ya itu karena bonusnya dihilangin. Jadi kayak gini ya, kita kan suka dapat diskon besar ya, kita sebagai konsumen. Karena kita pakai terus, kadang-kadang bisa 7.000, bisa 11.000, bisa 12. Saya pernah nanya, ini kalau konsumen dapat diskon, diskonnya lari nggak ke si ojolnya sebagai bonus? Enggak, gitu loh. Jadi diskon ke kita, ternyata keuntungannya untuk pengganti diskonnya tetap diambil sama pengusaha. Buat saya nggak adil banget gitu loh. Sementara si ojolnya itu nggak dapat insentif apa-apa terhadap mekanisme diskon gitu ya kan. Nah buat saya ini harusnya dapat gitu. Dan ya kalau tadi kita dengar sendiri ya cerita mereka bahwa kembaliinnya gimana dengan kondisi yang dulu, mungkin akan sama juga enggak ya, tapi kalau di tempat yang lain ada ke-UMR-an, harusnya di ojol juga ada ke-UMR-an harusnya ya. Insya Allah sih pemimpin yang ke depan akan mikirin ke-UMR-an di dalam tarif kendaraan termasuk ojol. Kan acara ini juga melibatkan beberapa ojol gitu ya. Pemilihannya seperti apa sih? Kenapa memilih ojol gitu ya acara ini? Unik kan? Sebenarnya kami memilih ojol itu, kita melihat komunitas ojol itu unik namanya, dan mereka cukup banyak. Pertama karena saya di Cibubur ini juga bisa kita lihat setiap hari itu ojol itu berseliweran ya di depan ruko kita. Maka kita ada ide gimana kalau bisa kita kalau mendengar suara rakyat itu mulailah dari yang paling bawah. Siapa itu yang mungkin ojol yang paling terdekat. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, tapi kita rasakan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat ojol. Kita mulai buka pelan-pelan komunikasi dengan ojol dari mulai tadinya pemeriksaan kesehatan, ya kan, kemudian ngopi bareng, bakso bareng. Dari sana kita bisa melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan atau mungkin ada sedikit keresahan dari ojol yang bisa kita tampung untuk sementara, dan pelan-pelan mungkin bisa kita diskusikan untuk kita carikan solusi bersama-sama. Hari ini alhamdulillah kita didatangi oleh Ibu Tika. Ini mungkin ada langkah kecil kita bisa sedikit mencari solusi. Kebetulan saya fansnya ojol gitu loh. Nah, beliau pengendara, beliau adalah pengguna ojol. Beliau teman-teman ibu ini saya ajak bonceng dengan dan beliau paham banget bagaimana perasaan ojol. Seperti itu. Ya Mas gitu. Mungkin awal mula tercetusnya acara ini gitu seperti apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya kita pengen ada kegiatan sosial, bakti sosial awalnya. Kita padukan tadinya dari masyarakat di sekitar ruko dan ojol. Kayak tadi kalau kita lihat karena ojol itu unik dan beliau itu ada rata-rata kadang-kadang suka nongkrong nih di depan ruko kita ya kan. Kenapa enggak gitu kan, mereka juga adalah bagian dari masyarakat ya kan. Kita ajak mereka dan ternyata saat mereka ikut serta, kita akhirnya berpikir ojol ini banyak ternyata di sekitar Cibubur. Tadi ada terbilang 1.000 sampai 2.000. Kenapa enggak gitu? Dan kita malah sekarang berpikir bagaimana caranya adanya ojol di sekitar kita ini bisa kita jadikan wadah ya untuk kebermanfaatan untuk mereka juga ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan jadi kalau tadi nanti di ojolnya mungkin pendapatan sudah berkurang, dengan adanya mereka bergabung sama kita bisa diskusi bareng, ada ide-ide cemerlang nanti apalagi dari Tika, dari teman-teman ini ada milenial, bisa tahu nih apa yang sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk ojol juga gitu ke depannya. Sudah berjalan berapa lama Bu? Ini 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih mulai dari pemeriksaan kesehatan,
kemudian ngopi bareng, ngebakso bareng, ngesiomay bareng, begitu gitu aja. Kita sering kumpul dan Yang sederhana. Sederhana deh. Ini kita jadikan betul-betul base camp. Jadi mereka itu ngobrol di sini bisa sambil ngopi dan dengan didasari santai, senang gitu ya, no pressure. Akhirnya mereka bisa bergabung dengan Geraha Putih di sini. Intinya nggak ada jarak, Tidak ada jarak, betul. Jadi kita lebur Tidak ada aja, jarak. lebur banget. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih.